Meskipun MPR memiliki kewenangan mengamandemen UUD, partisipasi dari berbagai pihak dinilai sangat krusial untuk memberikan pandangan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raka Adiasta, mahasiswa semester pertama Prodi Teknik Bioproses, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, dengan NIM saya 2556001111031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan dan analisis saya terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh yang terhormat Bapak Muhammad Lukman Hakim. Melalui penjelasan ini, saya akan mencoba menguraikan pandangan kritis, argumentasi pro dan kontra, serta refleksi pribadi saya mengenai urgensi dan implikasi dari wacana amandemen tersebut. Sebagai mahasiswa, saya melihat isu ini bukan sekedar politik, tapi juga menyangkut arah masa depan dan sistem ketatanegaraan kita. Kalau kita bicara soal amandemen UUD 1945, tentu ada dua sisi pandangan. Ada yang setuju karena dianggap perlu penyempurnaan, dan ada juga yang menolak karena khawatir akan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Dan jujur, saya pribadi berada di posisi tengah yang kritis, mendukung jika tujuannya jelas dan berpihak pada rakyat, tapi menolak jika hanya untuk kepentingan politik sesaat. Dari sisi pro, saya bisa memahami mengapa sebagian orang mendukung amandemen. UUD 1945 memang sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Namun, masih banyak persoalan bangsa yang belum terjawab sepenuhnya. Misalnya soal ketimpangan daerah, efektivitas lembaga negara, hingga perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi rakyat kecil. Dalam konteks itu, amandemen bisa menjadi langkah positif untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan tantangan baru seperti digitalisasi, krisis lingkungan, serta kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. Namun, penting untuk diingat bahwa proses amandemen harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 37 UUD 1945 yang mengatur bahwa perundang-undangan dasar hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan usulan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, serta disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang, dan keputusan untuk mengubah pasal UUD 1945 harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR. Hal ini menjadi jaminan agar proses perubahan konstitusi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme hukum yang sah. Selama amandemen dilakukan dengan proses yang terbuka, partisipatif, dan akademis, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru itu bisa menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi substansial, bukan hanya demokrasi prosedural. Namun di sisi lain, saya juga tidak bisa menutup terhadap kekhawatiran banyak pihak yang menolak amandemen. Masalahnya bukan pada teks undang-undang dasarnya, tapi pada pelaksanaannya. Banyak prinsip luhur dalam konstitusi kita yang sebenarnya sudah bagus, tapi sering dilanggar atau diabaikan. Selain itu, muncul kecurigaan bahwa wacana amandemen ini justru memiliki muatan politik tersembunyi, seperti upaya memperpanjang masa jabatan presiden atau memperkuat kekuasaan lembaga tertentu. Jika itu benar, maka amandemen bukan lagi menjadi instrumen penyempurnaan negara, tapi justru ancaman bagi semangat reformasi. Saya juga melihat bahwa partisipasi publik dalam wacana ini masih sangat minim, padahal konstitusi adalah milik rakyat, bukan milik segelintir elit politik. Tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat, amandemen bisa menjadi langkah mundur bagi demokrasi kita. Karena itu, saya berpendapat bahwa sebelum berbicara soal UUD 1945, kita harus memperbaiki dulu cara kita menjalankan konstitusi yang ada. Perubahan tidak akan berarti apa-apa kalau mental, moral, dan integritas para pelaksana hukum dan politik di negeri ini masih lemah. Amandemen boleh saja dilakukan, tetapi harus berdasarkan kajian ilmiah, urgensi yang nyata, dan niat murni untuk memperbaiki bangsa. Sebagai mahasiswa, saya melihat tugas kita bukan hanya melihat antara pro dan kontra, tetapi mengawal agar setiap langkah perubahan benar-benar berpihak pada rakyat. Kritik bukan menolak, dan dukungan bukan berarti setuju
setuju tanpa syarat. Yang terpenting adalah memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi alat untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan memperkuat kekuasaan. Terakhir saya ingin sampaikan, saya bukan menolak amandemen, tapi saya menolak jika amandemen dijadikan alat untuk kepentingan segelintir orang. Saya mendukung perubahan, tapi perubahan yang berlandaskan kejujuran, partisipasi rakyat, dan visi jangka panjang bagi Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berdaulat. Terima kasih, saya Raka Adiasa, mahasiswa yang percaya bahwa bersikap kritis adalah bentuk cinta terhadap bangsa dan konstitusi.